Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat ladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik, ketemu lagi dengan Bumi di sekolah minggu online di KJ Wiro Belajar. Nah, saat ini pasti adik-adik semua sudah siap kan mengikuti sekolah minggu online pada hari ini? Pasti sudah. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembukaan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan dengan lagu hari ini, harinya Tuhan, dengan bertepuk tangan sambil bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Berdoa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sepanjang kami beristirahat hingga pagi hari, Engkau bangunkan kami kembali dengan nafas dan hari yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami pun anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Senang sekali rasanya berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Nah, minggu yang lalu kita mendengarkan kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saat itu, Ibu Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus, hendak meminyaki dan memberi rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Tetapi betapa terkejutnya Ibu Maria. Begitu Ibu Maria masuk ke dalam kubur Yesus, mayat Yesus sudah tidak ada. Ibu Maria mengira mayat Yesus diambil oleh orang. Tetapi Ibu Maria dikejutkan oleh dua orang malaikat yang muncul di dalam kubur Yesus. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu Ibu Maria bergegas menuju ke tempat murid-murid Yesus untuk memberitahukan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjalanan, Ibu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Lalu Tuhan Yesus
berpesan kepada Ibu Maria supaya memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti Mas Daniel kemarin, kita manusia berdosa seperti air yang berwarna merah, tetapi diubah menjadi air yang berwarna putih ataupun bening. Demikian juga Tuhan telah menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, itu cerita minggu yang lalu. Hari ini nanti kita akan mendengarkan cerita yang baru. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri melalui nyanyian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa untuk memohon berkat Tuhan supaya kita dapat memahami maksud dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama belajar tentang tema senangnya hidup rukun. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama membaca firman Tuhan, ada sebuah cerita tentang bebek yang selalu hidup rukun. Begini ceritanya. Di suatu hari yang cerah, kawanan bebek bersama-sama menuju ke sungai. Mereka berenang ke sana dan kemari. Mereka juga mencari makan bersama-sama. Meskipun mereka itu berisik, kuek, 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 dan tidak bisa diam, tetapi mereka tidak pernah sekalipun berkelahi ataupun bertengkar. Mereka adalah kumpulan yang paling rukun. Nah, si cerpelai atau musang atau sigung setiap hari melihat kawanan bebek itu. Dia terkagum betapa rukunnya kawanan bebek itu. Setiap hari si cerpelai melihat kawanan bebek itu selalu bersama-sama dengan dipimpin oleh seekor pemimpinnya. Nah, tapi lama-kelamaan si cerpelai tidak lagi kagum dengan kerukunan kawanan bebek itu. Malah di dalam hatinya muncul sebuah pikiran yang licik, pikiran yang jahat. Dia berpikir, seru juga kali ya kalau aku bisa memecah belah kawanan bebek-bebek itu. Aku akan mencoba menghasut beberapa dari bebek-bebek itu supaya meninggalkan kumpulannya. Nah, pada suatu ketika saat ada seekor bebek yang agak tertinggal di belakang dari kawanannya, si cerpelai berusaha mendekati bebek itu. Bebek, bebek. Ada apa, cerpelai? Coba kemari. Aku punya suatu rahasia. Apa itu? Bebek, apa kamu tidak tahu kalau pemimpinmu itu suka mengumpulkan dan menyembunyikan makanan untuk dirinya sendiri? Masa iya? Aku tidak percaya omonganmu. Apa kamu tidak tahu, cerpelai, kalau kami setiap hari selalu bersama-sama, berenang bersama, mencari makan bersama, dan makan juga bersama-sama. Jadi, aku tidak percaya omonganmu itu. Sudahlah, aku mau menyusul teman-temanku yang lain. Aku takut tertinggal nanti. Lalu si bebek itu pun pergi meninggalkan cerpelai. Si cerpelai tidak putus asa. Dia berusaha mencari bebek yang lain untuk dihasutnya. Lalu dia menemukan seekor bebek yang lain lagi yang juga tertinggal di belakang. Hei bebek, bebek. Ada apa, cerpelai? Kamu apa tidak lelah selalu dijadikan pesuruh oleh pimpinanmu? Bukankah kamu selalu disuruh untuk mencari makanan? Lebih baik kamu pergi saja dari kawananmu. Kamu bisa hidup bebas, bisa mencari makanan untuk dirimu sendiri. Aku tidak mau. Aku selalu senang bersama-sama dengan teman-temanku. Kami selalu hidup rukun. Sudah
Aku tidak mau mendengar hasutanmu. Aku mau menyusul teman-temanku yang lain." Dan bebek itu pun pergi dari Cerpelai. Cerpelai sudah tidak berhasil membujuk dan menghasut bebek-bebek itu. Dia kecapean karena hari sudah hampir sore. Dia sudah berusaha menghasut dan berbicara sepanjang hari. Tetapi bebek-bebek itu tidak juga terpengaruh dengan omongan si Cerpelai. Pada keesokan harinya, si Cerpelai bertemu dengan kawanan bebek-bebek itu. Lalu si pemimpin bebek itu berkata kepada Cerpelai, "Hihihihi, Cerpelai, kasihan sekali kamu. Aku tahu perbuatanmu. Kamu hendak menghasut teman-temanku supaya mau meninggalkan kawanan kami. Tetapi kamu tidak berhasil karena teman-temanku selalu hidup rukun dan selalu senang untuk hidup bersama-sama. Sudahlah Cerpelai, janganlah kamu memecah belah kami." Karena sudah ketahuan, si Cerpelai menjadi malu akan perbuatan yang sudah dilakukannya. Akhirnya si Cerpelai pergi meninggalkan kawanan bebek itu dan dia tidak kembali lagi. Nah, adik-adik, demikian cerita tentang bebek yang selalu hidup rukun. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan juga menghendaki anak-anaknya untuk selalu hidup rukun. Nah, kita akan membaca dari Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ketiga. Untuk adik-adik kelas besar ataupun yang sudah bisa membaca, nanti kita membaca bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang masih kecil dan belum bisa membaca, nanti bisa mendengarkan dan mengikuti suara Bu Esti membaca firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman yang kita baca tadi, Tuhan juga menghendaki kita, anak-anaknya, untuk selalu hidup rukun. Di dalam ayat Alkitab yang kita baca, hidup rukun itu digambarkan Tuhan seperti minyak di atas kepala Harun. Nah, Harun diurapi oleh Musa dengan minyak urapan untuk menjadi seorang imam. Nah, minyak urapan tersebut menetes dengan melimpah dari kepala sampai turun ke janggut dan turun ke leher jubah Harun. Nah, minyak yang melimpah itu menggambarkan bahwa Tuhan akan memberkati umatnya dengan berlimpah-limpah kalau kita hidup bersama dengan rukun. Nah, hidup dengan rukun juga digambarkan Tuhan seperti embun dari Bukit Hermon.
Bukit Hermon itu gunung yang tertinggi adik-adik, yang selalu ditutupi oleh salju. Ketika salju itu meleleh dan mencair, maka airnya mengalir ke daerah-daerah yang tandus dan memberi kesejukan dan juga kehidupan. Demikian juga adik-adik, kalau kita hidup rukun akan mendatangkan kesejukan, kesegaran bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan sangat berkenan dengan kehidupan umatnya yang rukun dan akan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita suka berkelahi, suka bertengkar, tidak mau saling mengampuni satu dengan yang lain, maka berkat-berkat Tuhan akan jauh dari kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup rukun? Nah, yuk kita bisa melakukan hal-hal seperti berikut ini. 1. Saling menghormati. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati nenek, kakek, menghormati ayah, ibu, menghormati bapak, ibu guru, dan menghormati semua orang yang ada di sekitar kita. 2. Menghargai perbedaan. Kalau kita sukanya lihat film robot, adik kita sukanya lihat film kartun, maka kita harus saling menghargai perbedaan. Kita bisa melihat TV secara bergantian. Kalau filmnya sedang robot, kita bisa ikut menonton bersama. Kalau nanti filmnya gilirannya yang film kartun, kita juga menonton bersama-sama. 3. Mendengarkan pendapat orang lain. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita tidak boleh saling menentang atau menyalahkan, tetapi kita mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Yang 4, menjaga perkataan. Kita harus menjaga perkataan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, tapi kita harus berkata-kata dengan baik. Yang 5, kita peduli terhadap teman. Kalau kita melihat teman kita sedang bersedih, kita melihat teman kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa menghiburnya, kita bisa memberi pertolongan kepada teman kita. Yang 6, tidak memilih-milih teman. Kalau kita bermain, kita harus bermain dengan siapa saja. Tidak boleh kita hanya mau bermain dengan teman kita yang tertentu. Aku sukanya sama dia saja. Aku nggak mau bermain dengan dia. Tidak boleh, kita harus bermain bersama-sama. Nah, adik-adik, demikian caranya supaya kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Kalau kita selalu hidup rukun dengan sesama, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat-Nya bagi kita untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman. Sekarang kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Persembahannya nanti adik-adik masukin di dalam amplop, kemudian titipkan kepada orang tua untuk diberikan ke gereja.
Untuk lagu pengantar persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memberikan persembahan. Sekarang kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus buat kami. Dari awal sekolah minggu kami sampai saat ini, kami juga mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga memberkati untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati kami akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu ini. Tuhan berkati hingga nanti sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Berarti sekolah minggu online kita sudah hampir selesai. Tapi adik-adik jangan sedih. Habis ini kita akan ada aktivitas. Nah, adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan, sekolahnya tetap semangat, selalu makan makanan yang bergizi di rumah. Terus jangan lupa kalau adik-adik keluar rumah selalu gunakan masker, selalu memakai hand sanitizer. Tetap semangat ya adik-adik. Sebelum kita berdoa penutup, kita akan menyanyi. Judulnya apa ya, Den? Rukun kita satu sama lain. Yuk kita menyanyi bersama. Ikutin gerakannya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
sebelum kita berdoa penutup, kita akan menyanyi. Satu jari kanan, satu jari kiri. Yuk Eden, kita nyanyi bersama. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai kami menyertai kami dalam sekolah minggu online dalam sekolah minggu online hingga selesai. hingga selesai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami ajar kami agar selalu rukun agar selalu rukun di dalam di dalam kehidupan kami kehidupan kami sehari-hari. sehari-hari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sertai kami sertai kami agar kami agar kami minggu depan minggu depan dapat kembali dapat kembali bersekolah minggu. bersekolah minggu. Di dalam namamu Di dalam namamu kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Wah, sekarang kita sudah di penghujung acara sekolah minggu loh hari ini. Sepertinya adik-adik sudah menunggu ya pengen lihat foto hasil aktivitas 2 minggu yang lalu. Ternyata keren-keren loh aktivitas adik-adik, hebat. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Betul kan? Keren-keren semua aktivitas adik-adik 2 minggu yang lalu. Nah, saat ini kita mau membuat aktivitas membuat kalung kerukunan. Peralatan apa aja ya yang harus kita siapkan? Pertama, kita siapkan 2 kertas lipat atau kertas origami. Nanti ambil warna sesuai yang adik-adik suka warnanya. Yang kedua, kita siapkan spidol. Ketiga, kita siapkan tali rafia atau benang wol atau tali yang adik-adik punya di rumah. Kemudian kita siapkan juga gunting. Lalu kita siapkan staples atau lem nanti ya. Nanti minta tolong ibu bapak untuk menyiapkan. Gampang kok peralatannya. Oke? Berikut langkah-langkahnya ya adik-adik ya. Perhatikan ya. Kita ambil 1 kertas origami, kemudian kita lipat jadi 2. Kita akan membentuk, kita lipat lagi, kita akan membentuk bentuk hati. Kita akan membentuk 3 buah hati. Jadi adik-adik ketika menggunting hatinya hati-hati ya. Nah, kita hanya memerlukan 3 buah bentuk hati. Sudah jadi 3 bentuk hati. Lalu kita akan menulisi di tengah hati dengan kata yang pertama, aku mau rukun. Sudah jadi 3. Kemudian kita ambil tali rafia, kemudian kita ikatkan ke tengah-tengah tali rafia dengan staples. Kalau adik-adik punyanya benang wol, nanti bisa direkatkan pakai lem. Nah, sudah jadi adik-adik. Tinggal kita ikat ujung kiri dan ujung kanan jadi 1. Jadi deh sebuah kalung kerukunan yang berbentuk hati. Nanti bisa dipakai sebagai kalung. Mudah kan adik-adik? Selamat mencoba. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Sebuah kalung kerukunan terdiri dari 3 bentuk hati. Tulisan aku mau rukun. Saya pesan Tuhan.
kasih.